Guys, Uyan persiapan untuk nonton Persib final, Persib lawan Persija. Guys, Udah persiapan. Semua lancar. Dan nyeri apa? Dukung si kecil yang Iya. maksimal. Bagi. Iya. Adi. Rangayu Sakurawat untuk kulit glowing dengan ekstrak hidup Persib, hidup Persib. Ayy. pegal pakai Hotin Cream. Wah, isinya banyak. Hotin Cream panasnya pas. Ada saat ini bisa menyaksikan partai puncak Buka. Menpora Udah deh. 1. Lagi go. Ya, kalau melihat apa yang terjadi di sini, ini sudah banyak sekali tentunya para pendukung dari kedua tim. Yang pertama tentunya saya ingin Lagi go. pendukung yang ada di Persija Oh ya. Ya, Rotong, Cengkareng, Pondok Cabe, Pamulang, Pondok Pinang, Pondok Aren, Pondok Aren, dan juga pada Naga, dan juga Bener dah. Depok juga. Ya, Depok. Bu macam. Kalian dari mana aja? Kalau saya yang ada di Jatinangor, yang ada juga pemirsa ini dia masih berbicara pertandingan dan paling kita apa? Benny Andriko, Giovanni Ade, dan juga Saiful Arif. Pertemuan dua leg Udah. pertama tadi akan berlangsung di Lombok Jaya. Tiga. Dan yang kedua nanti akan Bye. Stadion Manahan. Oh iya. Partai puncak partai hari Minggu nanti. Ya kita lihat pemirsa di mana Ketua Umum PSSI bersama dengan Ketua OC dan juga Kapolda Daerah Istimewa Tiga. yang berada di Tribun. Tiga. Dan kalau kita lihat berikan tontonan dan dukungan respect dan respect. Silakan Bung Valen. Ya, kita juga melihat bagaimana sosial media dari kedua kesebelasan mengatakan itu warna merah akan menyerang dari sebelah kanan menuju sebelah kiri, sementara tim Persib Bandung dan jersey berwarna abu-abu bagi menuju ke sebelah kanan. Leg pertama dari The Finals Piala Menpora 2021 Persib Bandung. Bapak Hidayat kali ini. Striker kemudian dimiliki Persib Jakarta. Oh ya. Masuk Drive masuk, melakukan Drive kembali. Drive dan kali ini kita pemirsa Rohichan pindahkan bola ke belakang, ada Mark Locke coba berikan umpan kepada Rico Selanjutnya kali ini pemirsa masih Rico Kamu udah. Kamu. Nah. serangan gila dari Persija Jakarta 30 detik yang dibutuhkan waktu untuk bisa mencetak gol di the final Piala Menpora 2021 di Labuan Bajo International Stadium dan Drive Batari yang mencatatkan namanya di papan skor Gacor utama dalam pertandingan Udah. tanpa amnesti sangat penuh kalkulasi dan bola kepo Ya, mantap. sangat luar biasa di awal babak pertama dicetak oleh pemain Lu lagi sampai datang. Terbenam. semifinal Persib mengalami kejutan di babak yang penampilannya dan juga memberikan pesan tentunya. Ya. Seperti Nasir. Dan ini itu mungkin secara resmi seperti apa, tapi salah satu yang tercepat. Salah satu bagaimana respon yang diberikan dan kali ini Kristiawan berikan umpan selalu high menguasai bola. Udah. Ada Ya. dan ini sebuah permainan yang agak di luar dugaan.
dan juga Bungkus. Nah ini Maman bermain dengan Tony. Juga kita tadinya bermain dengan Mota atau dengan Rohit ya. Iya. Tapi memang Tony juga pernah dicoba main di back tengah. Dan juga sama terus memberikan penampilan yang sangat luar biasa bagi Persib Bandung setelah hijrah. Umpan kembali dilakukan kali oleh Tony Sucipto. Pemain sebelah bisa pemirsa. Di kiri dia lalu juga terjadi di tengah dan di bola. Coba diambil oleh Taufik Hidayat. Masih pemirsa. Apa yang coba diambil kali ini oleh Rico Simanjuntak. Putar kembali Rico Simanjuntak. Pindahkan bola ke belakang. Smart lock saja. Coba mencari rekannya tapi tampaknya Ardi terus langsung saja mengambil bola dengan sangat baik sekali. Serangan ini kali ini coba dilakukan pemirsa. Dan kali ini masih bola dikuasai oleh Maman. Ya, Maman kita lihat pemirsa masih menahan bola. Maman dan Rahman pindahkan bola dan dua-duanya mantan Persib Bandung. Ini sebuah momen tentunya bagi mereka berdua, apalagi kalau Toncik kita tahu juga merupakan yang lebih terkini ya. Kita katakan respon dari Persib Bandung itu sangat lama ini. Iya, dan mungkin juga kita tidak bisa kedua kesebelasan juga berpikir tentang masih ada satu laga berikutnya. Jadi tidak perlu habis-habisan di laga ini, Valen. Koordinasi kembali menguasai bola pemirsa. Kali ini berikan saja kepada gerakan yang dimiliki oleh mengangkat bola. Tapi tidak maksimal dari umpan yang dia berikan untuk ke depan. Mainkan dengan baik oleh Nick Kuipers. Hasil Nick Kuipers yang menguasai bola pemirsa. Coba didekati tadi oleh Farshad Nur. Tapi kembali bola. Jadi duel drive Fatari. Umpan kembali. Victor Ibonevo tahan dengan Wander Luis, masih Wander Luis pemirsa. Sebuah jogging yang dilakukan. Ada seperti Nasir kali ini pemirsa. Kali dia coba mengkondek, pindahkan lagi bola ke tangan. Daud ternyata kali ini ke sebelah kiri. Di mana Persib Bandung mencoba menekan dengan sebuah sebelah kiri pemirsa. Ada Prats Butuan kali ini mencoba berikan umpan di blok. Paling bisa ditahan saja bola. Junta, Rico Simanjuntak. Bahaya kembali pemirsa. Di mana kali ini anak muda yang kembali bernama Taufik Hidayat membuat skor menjadi 2-0. Persija Jakarta unggul atas Persib Bandung. Asis dari Siam Tempe yang berlari bagaikan seorang yang begitu gila, yang bisa dikatakan supir antar kota atau provinsi, yang mengendarai kakinya dengan sangat cepat dan berpikir dengan cepat, membuat keputusan dengan cepat dan diselesaikan dengan akurat, yang membuat Persija sementara unggul dengan antara lebih kuat sempurna di pembukaan babak yang pertama ini Bungkus. Iya, dua pemain muda Persija memanfaatkan celah di lini pertahanan Persib. Mereka tidak melakukan pengawalan ketat ketika lawan sudah ada di dalam kotak penalti. Jadi kita bisa melihat bagaimana bebasnya posisi Taufik tanpa satupun pemain yang memperhatikan dia. Tidak ada satupun pemain yang dekat dengan dia untuk melakukan blok. Dua-duanya pemain muda. 2 gol pada saat pertandingan baru berjalan kurang dari 15 menit. Ini adalah sebuah hal yang patut kita bicarakan. Sudirman menaruh 2 pemain yang selama ini berada di bangku cadangan. Yang pertama, Bray Fatari. Yang kedua, Taufik Hidayat. Dan dua-duanya mencetak gol hanya dalam kurun waktu 7 menit. Ini hal yang tidak biasa. Iya, ini bukan sekedar tidak biasa, Rendra. Ini luar biasa mungkin ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Karena tidak mudah juga bangkit dari 2 gol ini, tidak mudah. Saya melihat ini ada pendekatan yang berbeda Rendra dan juga Bungkus. Bagaimana biasanya menempatkan pemain tinggi menghadapi Bonevo dan Nick. Tapi kali Sudirman menempatkan Rico yang mungkin lebih pendek tapi larinya lebih cepat untuk bisa berlari seperti tadi 2 kali. Iya, itu satu hal Valen. Tapi secara keseluruhan saya melihat memang konsentrasi pemain belakang Persib tidak cukup utuh ya. Tidak mungkin pemain lawan ada di dalam kotak penalti tapi tidak ada satupun pemain Persib yang dekat. Padahal prinsipnya ketika sudah di dalam kotak penalti itu sudah bukan lagi zona, sudah man to man. Dan itu yang terjadi tadi. Tidak ada yang mengawal sama sekali. Ya, sementara tadi bagaimana ini dia 2 pemain naturalisasi ya. Ya, Mark Locke dan juga Ezra Walian terlibat duel dan dua-duanya pernah membela PSM Makassar. Dua-duanya dari Banten juga, dua-duanya dari Jadi saya Banten. pikir itu pakai bahasa yang mereka ngerti itu ya. Saling ngomongnya itu ya. Dan baru ada interview mereka berdua barengan satu frame. Langsung berduel di lapangan pertandingan kita. Mercy, mulai meninggi pemirsa.
di leg pertama, the final Sergio Remora 2021. Nico Selanjutnya kali ini tahan bola, coba memutar bola kali ini Nico. Nico kita lihat pemirsa bola daerah kali ini. Apakah sebuah serangan diberikan? Hampir lagi ya, bola diambil oleh para pemain Persija Jakarta. Apa yang terjadi di lini pertahanan dari Persib Bandung? Konsentrasi Rendra, di awal konsentrasi mereka sepertinya tidak terlalu fokus, tidak terlalu penuh, sehingga beberapa kesalahan yang biasanya tidak terjadi tapi terjadi beberapa kali di 10 menit awal ini. Di sini saya katakan bagaimana kehilangan seorang Tony Rosnanda. Karena sejauh ini dia mampu untuk bisa menjadi penengah dari pemain-pemain yang ada di belakang maupun yang ada di depan, memberikan ketenangan juga. Persib Bandung yang dimiliki maksudnya tadi memberikan umpan kepada Wander Luiz, dipotong kembali bola dan apa yang terjadi kali ini? Osvaldo baik sekali defense dari Nick Edwards. Kotak penalti kita akan lihat dalam malam hari ini dan kita saksikan dia melakukan ancang-ancang. Marco ada Brian bersama dengan Ron di sana, ada Kuipers dengan satu pemain Persija Jakarta, ada Mota dengan Nick Kuipers, ada Maman dengan Ibo Nevo. Sebuah pertarungan sengit di dalam kotak penalti. Angkat bola ke tiang dekat. Sudah keluar lapangan terlebih dahulu. Ya, bola dilakukan oleh Marco tadi pemirsa keluar lapangan sehingga hanya sekali goal kick saja. Bila coba cari rekan-rekannya, geser saja bola kepada Separdi Nasir. Oleh Nofris potong. Tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Kalau kita mengingat bagaimana Persib Bandung sempat unggul jauh atas Persebaya, tapi Produktif. Betul, jadi paling produktif melawan tim yang paling solid pertahanannya. Jangan bola dilakukan dari Ardi terus, Marklock kali ini kuasai. Masih Marklock pemirsa, tahan bola. Oh, hampirnya terpleset tadi pemirsa. Kembali terjadi dilakukan oleh Wander Luiz. saya tadi menemui kebutuhan kembali setelah dikuasai dengan terpaksa sebagai pemain depan yang juga memiliki tanggung jawab untuk memotong serangan pertama kali dari Persija Jakarta, melakukan dosa kecil untuk mendelay bola yang kita lihat dari tadi. Begitu serangan balik masa serangan balik yang selalu berbahaya. Ezra Walian menuju ke depan, kita lihat dengan pergerakan oleh Osvaldo Hai. Dihalau lagi oleh Ezra, kali ini rajin untuk membantu defense. Ya, Ezra yang dimainkan kali ini kerjasama dari Fashak Nur bermain kembali, coba dia memberikan umpan tadi, serangan-serangan bola-bola pendek oleh para pemain dari tim Persib Bandung. Nico Edwards kembali, masih Nasir, umpan di depan, ditahan lagi, coba berikan bola, kali ini kita dipotong lagi bola dan masih terjadi kepanikan di lini pertahanan dari Persib Bandung. Iya, kepanikan itu pasti terjadi kan. Di sana Maman kelihatannya akan dipanggil, Mota akan dipanggil, masih diberikan pengarahan di sana dengan Iqbal Nevo yang membuat kita lihat kali ini tendangan bebas masih tertunda. Memberikan thumbs up tadi seorang Maman karena kita lihat duelnya dengan Iqbal Nevo terus diawasi. Marco melakukan ancang-ancang, konsentrasi dia. Masih tanpa kuota, masih terlalu pendek. Serangan balik cepat kali dilakukan oleh pemain Persib Bandung. Apa yang dilakukan? Tetapi diantisipasi oleh Andri tadi. Oleh lawan dan melakukan pelanggaran terhadap Roy Khan. Tapi paling tidak Rendra dan juga Bungkus. Saya kembali melihat bagaimana aksi militansi seorang Ezra Walian. Sudah cukup lama dia terlihat seperti tidak mengambil resiko, tidak ngotot, tapi malam ini dia tunjukkan kengototannya walaupun sayangnya baru menit 20 kartu kuning sudah dikasih. Bukan oleh Ezra, bahaya pemirsa. Masih merebut bola. Pindahkan kembali bola, mencoba bersama kali ini para pemain dari Persija Jakarta. Pindahkan bola kepada Marco Mota, bisa menjadi pemecah kebuntuan. Betul, padahal satu back kanan yang agresif ya dengan umpan-umpan yang sering saya puji. Nofri Setiawan menguasai bola, ada Brian. Ya, pelanggaran kembali terjadi pemirsa sehingga Mangkar memberikan masa tenang. Foul 4/6. Marco lagi kali ini angkatannya. ya sebuah peluang didapatkan oleh Persija Jakarta ketika Marklock tadi berikan umpan melengkung, tendangan pisang yang diberikan ke dalam kotak penalti, tapi mudah saja bagi Imade Wirawan untuk bisa mengontrol dan juga menangkap. Abdul Aziz bersama kembali. Persib Bandung, oh baik sekali kali ini kita lihat pemirsa. Masih Brian Fatari pemirsa. Ada Osvaldo Hai. Jangan kembali dilakukan di depan. Saja bola. Apa yang terjadi? Ada Nick handball tampaknya pemirsa. Bola mengenai tangan dari Nick Kuipers. Sehingga
jadi pelanggaran bagi Persija Jakarta dan Ligit. Kuala. Dan kartu kuning. Kuasai bola masih Maman Abdurrahman pemirsa. Maman Abdurrahman lagi. Coba saja memberikan bola. Kepada Rohichan yang melebar di sebelah kiri. Buru-buru dari pemirsa. Dan Rohichan sampai tadi ngenter tulisan sambut Liga 1. Jalan yang sangat Jalannya. itu sendiri Rendra. Hanya kita sama-sama perjuangkan agar kompetisi ke-6 ini selesai dengan baik, dengan sempurna. Kalau tenang ya, istilahnya ini turbulensi. Gimana? Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Osvaldo Hai. Seperti pelatih Yaya kita lihat pemirsa dari pinggir lapangan terus. Instruksinya bola dikuasai kepada Nico. Masih Nico bersama bola. Coba dia ada Frans. Lagi ada Mark Law. Rico Simanjuntak. Baca kali ini gerakan dari Rico Simanjuntak pemirsa. Coba dia. Frans bertuan di kanan. Ini tidak terlihat tenang seperti biasanya. Dia justru selalu bermain bola dan juga mengembalikan bola ke belakang. Karena tekanan anak-anak muda dari Persija Jakarta ini mampu merepotkan seorang Nick Rivers. Main dari Maastricht Belanda ini kita coba berikan umpan ke depan. Masih bisa di-heading oleh Nafis Setiawan yang mulai Rohichan menuju pada Marco. Kali ini pada motor serangan balik atau Kapadile memberikan bola lagi ke belakang. Ada seorang Marco Mota kali ini memberikan dia pada Rico. Gawang sendiri ya, cukup jauh. Dan itu juga membuat cukup jauh intonasi kita. Dilanggar untuk babak pertama ini sepertinya Nopri. Sementara masih Nopri. Ya, ini dia kita lihat ya. Dan sebuah tendangan masuk ke ya, dan kita lihat tadi bola selanjutnya yang kemudian terlalu lama menurut saya dalam membuat keputusan. Siapa yang mengambil tendangan kali ini? Apakah Rico Simanjuntak pemirsa? Ternyata Rico Simanjuntak. Shooting langsung. Rico Simanjuntak pemirsa. Jadi ada 2 kali nih. Marco tadi gak nyoba ngetes. Sekarang Rico. Harapannya ada yang nyenggol Rendra, ada yang nyenggol bola karena bolanya bola bintir, kalau disenggol. Oh, Victor! Pemirsa, sebuah tendangan yang memang tidak diduga sebenarnya pemirsa. Di mana tadi tendangan dilakukan oleh Victor Iqbo Nebo. Tapi tidak terlalu kencang sehingga bisa diamankan oleh jaga gawang Andri Tani Ardiaja. Rico Simanjuntak potong saja bola, datang kembali kali ini pemirsa Brai Fatali. Ada Marco Mota, mulai berani melakukan overlap pemirsa Marco Mota. Rico Simanjuntak, umpan lambungkan pada Marco Mota. Dan apa yang terjadi pemirsa? Bisa kembali bola direbut, Rico Simanjuntak. Bukan sebuah pelanggaran, terjatuh dia. Ezra Walian kali ini menguasai bola, langsung saja mengarahkan bola ke kiri. Tapi tampaknya Freds Butuan belum siap untuk menerima bola tersebut. Iya, bolanya juga agak tanggung Rendra, antara kepada Freds atau pada pemain lain. Break. Di babak yang pertama.